Serealistis apakah pertandingan nanti untuk Indonesia, Pak? Gimana? Serealistis apa ya? Tidak banyak kebobolan, itu kayak udah bagus ya. Enggak banyak kebobolan. Enggak. Babak pertama itu kan kita jelek tuh mainnya. Iya. Baru di laga besar ya udah jangan berharap sempurna. iya, Cuma betul, kita apresiasi idenya ini memang harus sih mau nggak mau ya untuk kita. Kita semua suka. Ku suka, aku suka, semua suka. Ku suka, ku suka. Krimping singkong aku suka. Kita sama-sama suka. Oh, ku suka. Kita semua suka. Ku suka, aku suka, kamu suka. Yes. Yeay, kita masih di sini di Detik Sore. Nggak cuma hore-hore. Dengan segmen yang sangat spesial yaitu The Hat-Trick. The Hat Trick. Apalagi Wow. khususnya kita membahas nanti malam nih, Cut. Yes. Indonesia lawan Jepang. Oh, Ini iya. big match. Benar. Mungkin seperti David Ton Goliath ya kan. Karena memang tim Jepang ini perkasa banget. Kayaknya Indonesia memang gak seperkasa Jepang. Jepang ini nomor 1 di negara Asia nomor 1 ranking FIFA peringkat ke-15. Kita peringkat ke-130-an. Oh, Tapi itu gitu. bukan membuat kita berkecil Iyalah. hati. Pasti timnas bakal main habis-habisan nih. Iyalah. Apalagi di kandang sendiri. Ini kandang kita, Bung. Betul. Dan tapi katanya pemain-pemainnya Jepang itu tuh banyakan yang pada main dari Eropa juga ya? Banyak ya. Kita Iya juga kan? Eropa Kita juga juga banyak. ya? Banyak. Gue dari Eropa. Dari Eropa mana ya, Pak? Serbia, Pak. Iya, dari Eropa. Depok. Jepang. Tapi kalau nonton gitu. nonton timnas nanti malam, Cut. Uh-uh. Enakan sih sambil ngemil lah. Wah, betul Enggak banget. cuman kosong aja gitu. Benar, setuju banget karena nonton bola emang enaknya sambil ngemil ya kan. Nah, kita di sini ada cemilan kesukaan aku. Ku suka. Aku suka, kamu suka. Kita cobain ya. Bapak itu rasa apa, Pak? Ini rasa original. Rasa original. Kalau saya kan cewek ya, sukanya ada pedes-pedesnya gitu. Balado. Nih ya. Kita cobain nih buat detikers. Enak lagi. Enak. Sambil nonton. Habis lah 3 bungkus nih. Abis sih. 90 menit. Habis. Mendingan nyetok yang banyak. Ini masih ada waktu ya, ada waktu sampai jam 7 nanti. Yang nonton di rumah langsung ke supermarket beli Kusuka. Yes. Langsung nyetok 10 kalau bisa. Bisa original, bisa balado. Bener, ada barbecue juga gitu. Macam-macam. Jadi gak cepet bosan. Ya kan? Bener. Ngomong-ngomong, tamu kita nggak kita tawarin nih, Pak. Iya lagi. Nontonin kita makan nih, Pak. Kita sudah kedatangan Randy Prasetya, jurnalis Detik Sport, dan juga sekaligus mantan Ketua Umum PSSI Pers. Wih, Selamat sore, Mas Randy. Sore. Nih mau cobain yang balado Iya atau yang dong. original? Oke, suka yang pedes-pedes sih. Iya Boleh dong. kan, balado. Jangan sampai mulutnya ikutan pedes ya nanti ya komentarnya ya Mas Mas ya. Randy dia dari pagi udah jagain berita loh. Udah Wih. jagain Japan Master, jagain timnas juga. Iya kan harus butuh asupan tenaga. Iya bener-bener. Sambil ngembil ini ntar, Pak. Apalagi ini kan singkong. Ya Pas kan. banget nih, cocok di semua kalangan ini. Makan terus, Cut. Pokoknya gue yang kerja ya di sini ya. Nanti Indonesia lawan Jepang Detikers. Ini kalau melihat head to head ini dari 16 pertemuan, Indonesia ini cuma menang 5 kali, sisanya imbang 2 kali dan Jepang menang 9 kali. Pun terakhir kita memetik hasil positif gitu yang lawan Jepang itu hasil terbaiknya skor imbang 0-0 pada tahun 1989. Gue belum lahir tuh. Oh, wah. Masa? Jepang belum kenal sepak bola itu. Iya, Jepang juga belum. Enggak gitu, Pak. Dan juga di klasemen sementara ini kan Jepang peringkat pertama di grup C dengan 10 poin, Indonesia di peringkat paling buncit dengan 3 poin. Dan menurut Mas Randy, serealistis apakah pertandingan nanti untuk Indonesia, Pak? Gimana? Serealistis apa ya? Tidak banyak kebobolan, itu kayak udah bagus ya. Enggak banyak kebobolan. Nggak banyak kebobolan. Oke. Nggak banyak kebobolan. Mm-mm. Untuk seri pun kalau gue pribadi ya, Ya. berat kayaknya. Hmm. Berat. Kok gitu? Berat kayak berat. Nah, ini. Jadi ini prediksinya kira-kira
Ntar lagi ngunyah dulu. Sebelum ke situ, lagunya lagi enak. Sebelum ke situ memang beberapa detikers gitu Cut atau di media sosial mungkin ya itu pemain orang masyarakat Indonesia nih ngerasa wah kita bisa nih kok nyuri poin Iya, dari Jepang. iya, Kita iya, bisa maksimal seri lah. Kalau menang tuh udah kewajiban banget. Tapi memang kalau Kita tuh kalau dikasih ekspektasi tinggi tuh nyungsup terus. nah itu dia. Apalagi para detikers tahu ya Jepang ini sampai ronde ketiga Cut. Dia baru kebobolan sekali loh. Itu pun kebobolan gol bunuh diri pemain sendiri lawan Australia. Mereka salah satu tim yang terproduktif dengan 27 gol. Wow. Jadi memang balik lagi ke Pak Randi nih. Berarti memang seri aja tuh bisa dibilang udah bagus ya Pak? Bagus. Itu bisa ya 3 hari lah menjadi santapan untuk berita-berita media olahraga. Ini deh angka realistisnya deh. Mau angka, pinginnya angka. Skor. Skornya. Skor. Kita pertama susah cetak gol. 0-0 tuh udah jauh sangat lebih baik. 0-0 Tahan ya. aja berarti. Tahan ya. Jadi ini emang mainnya pertahanan ya. Iya, pertahanan. Oke, kalau dari Pak Afif Eh, skor sama. realistis. Ya, kalau dua-dua tuh seru sih. Walaupun seri ya, berarti tapi walaupun seri 2-2 kita bisa jebolin Jepang 2 kali itu seru sih. Tadi gue juga buat beritanya soalnya. Oh gitu. Terus komentar pembaca, berani juga nih admin Pak bikin 2 gol kalau di Jepang. Siapa admin? Enggak lah Kalau gue sih ekspektasi sih kita kalau nyuri gol ya bukan dari open play, dari bola-bola mati. Dari bola-bola mati mengharapkannya itu ya. Dia dari corner kick gitu kan, dari corner, tendangan sudut. lemparan ajaibnya Arhan kan. Bisa Terakhir jadi di sih. Piala Asia kan kita golin Jepang. Oh iya, Sandy Walsh Iya. dari Iya, Arhan. iya. Lemparan. Mm-mm. Lu berapa Cut kalau? Kalau gue anaknya kan optimis banget ya. 1-0 lah. Oke. 1 untuk Indonesia. Yes, amin. Ya Emang kan? optimis tuh harus ada sih. Doa deh pokoknya yang banyak gitu kan. Tapi Pak Randi juga kita ngelihat peta kuota Indonesia nih. Sekarang kita kedatangan Kevin Dix ya kan. Ya betul. Bukan sebagus ya, maksudnya bisa apa nanti Dix itu memberikan kekuatan di skuad Garuda Pak? Kalau gue pribadi sih, gue tidak berharap Kevin Dix tuh dijadiin starter. Karena Pertama ini lawannya kan penting ya. Pertama kita udah di Oktober kita kehilangan, kita cuma dapat 1 poin dari 2 match. Jadi mau nggak mau nih 2 pertandingan di bulan ini nih udah mati-matian kalau emang udah mau ngejaga Hasan nih. Jangan sampai ini kita gagal lawan Jepang, lawan Arab lagi gagal, selesai lah. Pertama karena dia pemain baru ya, baru berapa hari sih jatuh? Paling latihan 3 kali atau 2 kali. Itu kan riskan ya untuk memadukan komunikasi di belakang. Di belakang apalagi mes lah, walaupun kemarin 2 pertandingan sebelumnya dibilang oke secara statistik, tapi kan sebenarnya kan ada beberapa gol kecolongan kan dengan kayak komunikasi yang kurang gitu kan. Seperti itu, ngerinya sih seperti itu ya. Yang ditakutin. Kalau jadi menurut gua kalau mau save pakai pemain belakang yang udah nyetel gitu. Yang nyetel. Jadi Dix ini masuk untuk opsi di babak kedua aja gitu. Berarti kalau gitu skemanya bisa Itses, Rizky Ridho, Hapner Ridho, atau Sandy Walsh lagi. enggak buat 3 back belakang Pak? 3 back Tiga iya. belakang. Iya itu benar. Iya, Karena Itses. dia tuh udah ya dia yang paling sering mainkan bertiga. Tapi kan Hapner juga baru sembuh dari cedera Pak. Tapi kan dia kan udah Oh iya sih. udah lama Iya, banget iya. kan. Flow-nya Karena- dia bisa ikutin. Udah lama banget. Si preman berhati Hello Kitty itu. Oh Justin preman Hapner. banget. Oh gemes. Galak banget. Gemes tapi loh. Jadi dia Tapi kalau apa? sebagai contoh kita menambah pemain baru itu kan juga waktu lawan Vietnam ya yang main di Ronde sini kita kedua. menang ya. Kita menang 1-0. Itu kan Jay kan baru ya. Terus beberapa lagi juga baru. Babak pertama itu kan kita jelek tuh mainnya. Kayak permainan itu nggak jalan, tapi babak 2 nih ketika masuk nih yang pemain-pemain yang orang yang lokal asli yang nggak ada darah campuran itu ngalir permain kan. Kita menang 1-0. Nah, baru yang main di Vietnam dihajar lah Vietnam sama yang pemain-pemain yang baru gabung ini kan. Iya, 3-0 waktu itu. 3-0. 3-0. Bisa nih hari Jadi ini juga. masalah waktu doang sih, riskan apalagi di belakang menurut gue sih gitu doang. Terlalu. Ya walaupun euforianya kayak wah Kevin Dix nih pernah ngelawan Iya, Haaland, iya, pernah iya. ngelawan Iya, De Bruyne, betul. pernah ngelawan Jude Bellingham. Cuma terlalu mepet kan. Iya sih benar. I see. Iya. Waktu ya. Iya. Emang beda kalau misalnya yang dia sehari menulis ya. Berbeda. Tapi ngomong-ngomong penasaran kalau di GBK sekarang udah gimana Tadi kita ada keadaannya? Mas Ori nih dari 20 Hai. detik. Apakah bisa kasih update terbaru nih? Hai Mas Ori. Halo.
Selamat sore. Hai, wah udah mulai rame loh. Wah, Mas Ori, ini pantauan terbaru nih Yes. jam 5 nih, kira-kira 2 jam lagi di GBK makin rame ya, Mas ya? Ya, memang terlihat dari gambar atau visual memang supporter sudah mulai memadati area GBK ini. Memang mereka didominasi mengenakan jersey berwarna merah yang memang sudah sejak pukul 3 tadi mulai memadati. Namun memang hingga sore ini memang bertambah ramai. Lihat memang dari visual yang saat ini mereka berbondong-bondong untuk bisa memasuki area stadion karena memang sudah diperbolehkan untuk bisa memasuki area stadion. Seperti itu. I see. Ini yang datang kebanyakan kayaknya Ada seimbang orang Mas ya antara Jepang. maksudnya supporter pria, wanita, bahkan anak-anak juga mungkin kelihatan nggak Mas di sana? Ya memang terlihat juga para masyarakat yang mengajak keluarganya yang memang hadir untuk menyaksikan laga Indonesia melawan Jepang ini. Namun dari visual terbaru memang para supporter Jepang juga terlihat berada di area GBK. Bahkan mereka tidak sendiri, ada yang mengajak keluarga, lalu juga rekannya. Dan juga yang uniknya adalah mereka disambut meriah oleh supporter timnas Indonesia. Ada yang mengajak berfoto, lalu juga ada yang saling memfotokan untuk bisa mengabadikan momen mereka berada di Stadion GBK itu sendiri. Wow. Wih, seru ya. Mungkin bisa kayak Bang Jepang jangan galak-galak mainnya begitu kali. Berarti ini sebagai bukti juga ya Indonesia Oh, iya, ramah-ramah aja. Bahrain jadi kesini sini aja lah santai gitu ya. Iya, itu dia tuh. Kita ramah ke orang ya kan. Karena kemarin ada omongan gitu Bahrain ini kan faktor keamanan kan. Ini aman-aman banget nih itu. Oh iya kelihatan sih. Mas Ori, tapi apakah sekarang para supporter atau para fans sana sudah bisa masuk stadion atau gimana nih Mas sekarang kondisinya? Oke, memang sudah mulai sejak pukul 16 waktu Indonesia Barat tadi memang sudah bisa memasuki area stadion. Mereka juga mengantri secara tertib dan tidak terlihat adanya desak-desakan dari para supporter itu sendiri. Memang sudah ada beberapa yang masuk ke area stadion dan juga memang banyak juga yang masih berada di ring road dari Stadion Utama Gelora Bung Karno ini untuk sekedar foto. Karena memang banyak dari supporter yang datang tidak hanya dari Jakarta, tadi juga berbagai daerah seperti di Jawa Timur dan juga Jawa Tengah. Karena memang menyempatkan untuk bisa menyaksikan laga yang cukup penting pada hari ini Indonesia melawan Jepang. I see. Kalau cuaca Mas di sana apakah cerah atau Mendung. mendung? Kayaknya cerah sih Mas di sana ya. Kalau cuaca sendiri memang agak mendung ya. Oh, enggak mendung. Dan angin juga mulai sedikit kencang seperti akan turun hujan. Namun memang tidak menyurutkan para supporter ini untuk bisa menyaksikan langsung Indonesia melawan Jepang. Namun tidak saat ini memang belum turun gerimis ataupun hujan di area GBK ini sendiri. I see, menarik tapi keren sih antusiasnya Yes, dari yes, luar-luar yes. Jakarta pun. Iya, di foto-fotoin juga tuh. Ah, Seru nih Mas betul. Ori nanti sampai full time di sana nih Mas. Nonton juga. Dia berkesempatan juga untuk bisa Wih. nonton gratis ya karena pakai ID. Titip salam buat Bang Jai ya Mas ya. Iya salam ya. Siap. Terima kasih banyak Mas Ori informasinya. Ya. Sehat selalu, hati-hati di sana. Terima kasih Mas. Selamat bertugas. Selamat Bertugas sore. kembali. Seru banget. Tapi Mas Randi, ini kan juga Mas Randi sebagai mantan ketum PSSI Pers. Melihat sekarang PSSI punya cara baru untuk masuk ke dalam stadion lewat Garuda ID gitu. Lewat face recognition gitu kan, pengenalan Ya. wajah. Apakah ini bisa dibilang sebagai salah satu cara PSSI untuk menaikkan level begitu Pak? Atau mungkin karena ini baru juga gitu, takutnya orang-orang juga takutnya trial and error gitu Pak. Takutnya mungkin chaos di sana Iya, ya kan, iya, atau betul. bagaimana gitu. Karena ini pertama ya. Kalau gue pribadi setuju ya sama beberapa teman-teman wartawan yang di lapangan juga sih setuju ya. Cuma kan yang diskusi kita nih yang di waktu itu di lapangan pas ada itu Mhm. sama termasuk beberapa orang dalam PSSI. Memang yang ditakutin itu karena ini trial errornya langsung di laga besar Oh, resmi. iya, Itu iya. yang Oh, ditakutin. iya, betul, Harus di betul, situ betul. gitu kan. Mereka tuh was-was itu. Berharapnya sih sebenarnya di laga-laga yang lebih kecil lagi. Iya, Kayak iya, gitu. iya. Untuk karena kan tes dulu tuh kesiapan Uji coba dulu lah ya. alat-alatnya, Uji iya coba, kayak benar. seperti itu yang ketakutan. Sama tadi juga sempet lihat di medsos kok ada beberapa juga yang akhirnya ngelos gitu. Oke. Ngelos seperti itu. Yang disayangkan itu di laga besar. Jadi jangan berharap sempurna karena ini
Iya. baru di laga besar ya udah jangan berharap sempurna. iya, Cuma betul, kita apresiasi idenya ini memang harus sih mau nggak mau ya untuk kita lebih maju lagi, semua tiket semua terdata gitu. Mau nggak Iya. mau. Biar bisa ngelawan calo juga. I see, iya sih. Tapi kayak Mas Randi, Mas Afif. Yes. Oke. Jadi gini, sebenarnya kan tadi kan udah dikasih tahu ya angka realistis kalian nih tentang pertandingan skor hari ini kan. Cuman kan ini kita tuh punya apa ya kelebihan karena kita main di kandang loh. Iya kan? Apakah faktor itu bisa jadi kayak ini kita lagi luck nih karena di kandang kita gitu. Gimana Mas Afif dan Mas Randi? Masain dulu saya Maximunya. Oh ya, silakan Mas Randi. Bisa banget. Iya kan, ada faktor lucknya. Makanya gue cuman nggak ya udah kita kalau kalah selisih 1 aja 1-0 lah, jangan banyak gitu ya. Walaupun emang harus salah. Iya, Yang namanya iya. kalau tim diserang habis-habisan terus kan lama-lama ada aja pasti Ada ntar aja, kan Pak. kecolongannya Iya. sialnya Iya, maksudnya iya, pasti kita iya. tinggal kayak nunggu waktu gitu lah. Nah, supporter ya mungkin ya untuk menambah gairah pemain itu pasti ntar akan berpengaruh, apalagi Jai juga udah ngomong kan kita ini butuh supporter nih buat Iya, pertandingannya. iya. Dia di preskon dia dibilang seperti itu kan, butuh seperti itu, penting lah. Penting. Penting Jadi banget. pemain ke-12. Ya kan istilahnya pemain ke-12 supporter Iya, itu ya kan. betul. Nah, kalau menurut Mas Afif sendiri bagaimana Oh nih? pastilah ini kandang kita gitu kan. Ini kandang ini GBK gitu. Pak Erik Iya. juga di sosmed udah bilang ayo kita merahkan GBK begitu kan. Dan ya kita butuh keajaiban sih. Kita butuh dan semoga ada ya kan? Maksudnya gini, kalau gue pribadi ya, kita Iya. nahan imbang tuh udah bagus. Iya. Cuman kalau kita Oke. bisa menang sama Jepang, itu keajaiban dunia ke-9. Oh wow. Tapi inti tadi yang gue bilang yaitu itu realistis ya, jangan banyak kebobolan, bukan berarti nggak ada berharap menang Iya, ya. Pak, kita berharap menang. Iya, ada ya. Ini jangan dipotong-potong videonya ya. Ada berharap Jangan menang. dipotong-potong lagi. Berharap Menang, menang sih ada berharap. pasti. Tapi Malah ya, kalau bisa, kalau gue ya tadi membayangkan, wah gila kalau menang, wah gila nih headline dunia nih. dunia, iya benar. Headline-nya Karena dunia pertandingan- ya. Pertandingan ini juga disiarin ke 150 negara loh, cuy. Headline dunia. Wow. Dari 150 negara dan wow. kita tahu Jepang itu raksasa Asia gitu Iya, kan. iya. Kita tahu Indonesia lagi mencuri panggung. Kita negara yang tidak diunggulkan tapi lolos ke ronde ketiga gitu Iya, kan. iya. Kita sudah bisa mencuri perhatian, bisa nimbang Australia dan nimbang Arab dan sekarang Jepang, kamu selanjutnya. Nah, wah. Aku keren. suka, aku suka, kamu suka. Bapak lapar jatuhnya Iya, ya kan? enak lagi. Heeh. Mas Randi juga ngelihat kekuatan Jepang gimana, Mas? Heeh. Kekuatan Jepang Kuat semuanya ya. kuat semua sih, mau gimana. Masa sih semuanya rata? Malah gue berpikir gini, kita rame-rame protes soal lapangan ya. Oh iya ya, Ya kan? lapangan ya sempat katanya masih ada dikit. Gue cuma gelombang. bilang, udah Jepang ini udah terlalu jago. Dia main di Eropa yang lapangannya mulus. Udahlah jangan ngasih senjata lagi buat Jepang gitu. Kan Iya, bisa iya, jadi kan lapangan gini-gini ya menyulitkan dia untuk main bawah, mau nggak mau dia main long kan. Iya, Menlong kita lebih tinggi-tinggi juga yang pemain keturunan. Iya, bener-bener. Mau maksa dia main long ya syukur-syukur seperti itu. Tapi emang rumputnya emang aman kan Pak di sana? Walaupun sempat jadi isu lah. Kalau main GBK pasti ada isu aja rumput. Iya. Jauh lebih baik lah Jauh seenggaknya. lebih baik lah ya. Jauh lebih baik ya. Walaupun ya masih jauh dari harapan sih. Hmm. Ekspektasi kita terlalu tinggi kan Mm. untuk lapangan. Iya. Kalau mau mainnya di Bernabeu aja sekalian di Madrid. Jauh banget ya. Agak jauh ya Pak. Tapi kalau misalkan dari Jepang, ada nggak starnya untuk saat ini yang kayak lagi celing banget nih, yang kayak ini berat sih gitu. Sejauh ini ya. Sebenarnya kan mesin golnya Ueda lagi cedera. Nggak dipanggil dan November ini kan. Cuman selain Ueda itu ada Koki Ogawa, dia temennya Kelvin Verdong di NEC. Terus siapa namanya satu? Furasi kalau nggak salah. Dia tuh pemain di Celtic. Ini di Celtic dia main tapi dia udah lama nggak dipanggil timnas, udah 29 tahun dan dia lagi tajam akhirnya dipanggil lagi. Dan itu tadi Cut, mereka tuh siap lini tuh bisa bikin gol. Kalau strikernya Sebenarnya mentok, ya, oke. gelandang bikin gol, gelandang mentok, back bikin gol. Back mentok ya, kalau kiper bisa bikin gol lah. Pak, kita juga kaget kalau kipernya bikin gol Iya juga sih. ya kan. Aduh, ya semoga ya. Hari ini ya 2 jam lagi loh. Iya 2 jam lagi. Ya. 1,5 jam lagi menuju pertandingan. Berarti ini kira-kira para pemain lagi ngapain ya kalau 1,5 jam? 1,5 jam ini biasanya standby menuju bis Ya mau ke itu stadion. ya kan. Bener kan gue bilang tadi kan. Lu gak percaya sama gue sih. Standby. Itu karena percaya Tanya dulu. 2 kali, soalnya takut dibohongin sama dia. Enggak emang bener, standby. Kena macet gak sih?
Enggak lah, kan deket Kan di, Oh di iya. Fairmont. Oh iya, dekat, deket dekat. banget. Tapi naik bis ya. Kalau jalan kaki aku takut nanti dibenci. Jalan Kaki. Emang dikata lagi malam satu suro kira bawa obor sekalian kan enggak cut. Jalan kaki nggak nyampe stadion itu dicegatin. Iya di tangan. Oh iya Mas Rani ini kan juga yang terbaru kan kita soal pemain keturunan nih kayaknya Pak Erick Thohir dengan tangan saktinya ya kalau Iya. salaman. Apakah ada kabar terbaru Pak? Katanya yang terakhir tuh oleh siapa tuh Pak yang baru tuh? Oleh Romeni, striker tuh kan katanya mau udah di Jakarta katanya udah ketahuan lagi apa medical check up begitu kan. Oh, dari Dutch Penyerang ya. FC Utrecht lagi, Oh, 24 tahun. 24 tahun. Tapi kalau isu Ole itu emang mau digait itu udah ada dari kayaknya setahun yang lalu deh. 2022. Setahun yang lalu 2023 ya. Setahun yang lalu. Emang udah ada itu di itu. Nah, berarti ini mungkin kejadian kalau udah begini. Seperti Iya itu. sih kalau udah ada tanda-tandanya ya. Kalau udah gitu ya tinggal menunggu waktu prosesnya aja. Cuma ya alhamdulillah akhirnya striker lagi kalau Iya, ada kemarin back mulu soalnya. Iya kan, akhirnya kita back punya mulu, striker. ya kan? Emang kita mau bertahan aja. Iya benar. Oleh yang bukan Solskjaer, oleh Oleh. Romeni. Dia 24 Gitu, tahun main di 24 Utrecht. tahun. Utrecht juga lagi peringkat kedua di Eredivisie ya. Di Eredivisie. Oke. Tapi ini sih El kan juga baru ini nih kelar cedera nih. Nih kita Mas Randi pasti udah tahu isu orang dalam Apa? nih. Elkan Elkan Bagot Bang. Elkan, Ya kan ha. Elkan sudah dia tuh terakhir kan memperkuat tuh udah cukup lama ya Pak ya. Bahkan ada gosipnya Elkan juga kayaknya hubungannya lagi kurang harmonis dengan STY dengan Sintayong karena kabar yang beredar STY manggil Elkan buat playoff Olimpiade Ya, habis ya, Piala Asia nggak tapi bisa. Elkan gak datang gitu. Iya. Terus Sintayong ngasih statement kalau tanya aja ke Elkan langsung gitu. Nah, Ya. Mas Randi ada nggak gosip-gosip dari dalam ini? Elkan sebenarnya sekarang gimana sih Mas situasinya? Kalau itu sih memang sepertinya lagi nggak harmonis ya. Cuma gue nggak tahu gimana nggak harmonis itu dalam arti siapa yang kesel-keselan duluan gitu. Cuma kalau kan dia terakhir Piala Asia ya. Piala Asia yang Januari tuh yang senior di Qatar dia terakhir main. Iya 2023. Nah, terus ke yang U23 lanjut playoff itu kan ada statement itu kan dari Sintayong seingat gua dibilangnya dia cedera. Yes. Makanya nggak bisa datang. Tapi di satu posisi Elkan ternyata sempat main di klubnya. Cuma dibilangnya cedera. Ya. Ternyata sempat main. Nah mungkin memang betul Elkan udah terlanjur pengen liburan karena pasti nggak expect maju sampai Ke playoff. playoff kan mungkin. Expect liburan. Enggak, Indonesia nggak akan lanjut kan? Iya, Elkannya iya, juga iya, ya iya, udah. iya. Nah di situ mungkin poinnya di situ ya mungkin pertama ya gue udah menyiapkan ini kalau gue ya terus sama di kalau nggak salah ingat ya pernyataannya Pak Sumarji juga memang kayak ada Manajer timnas ada, ya? Ada hubungan yang tidak lagi nggak baik. Terus ya mungkin di situ ada kesalahpahaman. Kalau menurut gue sih ya seharusnya mungkin harusnya itu ketika momen liburan tuh ada untuk diomongin lebih baik mungkin ya mungkin Iya, iya, dia pengen iya. gue udah lo cancel liburan lo selesai nih gue tutup kerugian lo. Iya iya. Iya, 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 iya. komunikasi sih sebenarnya. Mungkin komunikasi Tapi karena pokoknya gini Asnawi sama Mes nggak kalau Mes mungkin beda mungkin lebih ke Asnawi konteksnya gue pun sampai nggak paham kenapa yang nggak dipanggil ini harus alasannya selalu cedera gitu ya, bilang aja memang tidak masuk squad. iya Iya. Asnawi main kan Iya di dibilangnya cedera Dibilangnya cedera. Iya sih. dibilangnya cedera kan nah itu yang gue bilang jadi kayak runutan itu orang yang nggak dibilang dibilangnya cedera lagi Tapi padahal main. nah iya mungkin sebel sih gue kalau sebagai pemain apaan sih kalau gue fit gini dibilang cedera Iya sih, karena memang itu sebenarnya tuh ada drama di setiap timnas, di setiap klub tuh ada drama. Oh ada Kayak sinetronnya begitu, ya. Iya. Mungkin cederanya cedera hati Pak. Jadi gak kelihatan. Ya kan bisa, kita mana tahu ya kan. Kan gak bisa main juga tuh Iya jadinya. iya bener-bener sih, apalagi obat hati ada 5 perkaranya kan. Bener. Udah kita lanjutin lagi Pak yang Tapi Mas Adi soal Sintayong juga ini yang menarik, bisa dibilang Sintayong ini kalau di sosmed kelihatannya happy-happy aja tuh, terakhir diceburin kan sama Rizky dan kawan-kawan kan. Tapi memang mungkin juga tidak banyak orang tahu STY ini sangat tegas ya Pak ya. Sangat tegas, ya setahu gue juga sih Pak. Padahal kita sama-sama Detik Sport. Jadi gue gak tahu lah ya. ya udah kira-kiranya ya. Sangat tegas begitu kan. Dan juga dulu ketika masuk kayak pemain tuh yang biasa makan pecel tuh gak boleh makan pecel. Loh? Karena minyak cut.
Nah, kita konfirmasi bagaimana iya. Pak Sintayong ini? Apakah betul? Sosok yang bagaimana sih dia? Tegas memang sih nggak ke pemain doang. Yang gue sempet dengar beberapa cerita obrolannya nggak ke pemain doang nih Oh tegasnya. gitu. Oh iya. Ke orang-orang adminnya juga, admin timnas, sektimnya, iya itu tegas. Itu dia harus A gitu. Tapi kan ketegasan itu penting loh sebenarnya. Ya Iya kan? penting, Iya sih. penting tapi mungkin ada orang kan yang tidak terima digituin kayak gitulah. Mungkin menurutnya Oh iya. tegas tapi dengan caranya nggak gini dong caranya gitu seperti itulah nangkep lah ya. Kita mau menyelamatkan Pihim. kita sendiri ya. Iya. Seperti itu. Tapi kan sekarang juga udah diperpanjang sampai 2027 kan Pak? Iya tapi kalau Iya. saya emang sampai kontraknya tuntas dia belum bisa bahasa Indonesia sayang juga ya. Oh iya tuh. Oh STY. iya juga ya. Opa. Opa gue dong bisa gue. Opa. Tapi sampai 2007 ya kita nggak tahu nih ntar setelah hasil Iya, dua iya. ini dua pertandingan ini. 2000 kan kontrak Jepang 2027, lawan kan? Arab nih. Gimana ada perubahan lagi atau enggak? Oh iya nih kita back tadi yang soal Piala Dunia nih kita udah melenceng kemana-mana Cut. Ini Indonesia lawan Jepang tanggal 15, habis itu lawan Arab tanggal 19. Jepang ini match day kelima, Arab ini match day keenam. Sejauh ini Mas Dani ngeliatnya apakah kita masih punya peluang untuk finish 4 besar Pak? Finish 4 besar kuncinya bukan di lawan Arab kalau menurut gue ya. Oh gitu. Oh, malah di lawan Arab ya? Mutlak 3 poin harus kalau gue ya. Hitung-hitung kita sekarang 3 kan poinnya. Iya punya 3. Pertandingan lawan Arab tuh ke-6. Yes. Ke-6 berarti sisa berapa lagi tuh? Tinggal Sisa Jepang 4. lagi, Bahrain 4 ya. Iya Jepang, Bahrain, Cina. Cina. Iya. Nah sisa segitu kan. Nah kan karena kita kalau gue kemarin sih itu harusnya bulan Oktober tuh harusnya kita dapat 4. Yang kemarin tuh. Itu maksimal ya kalau menurut gue. Iya tapi cuma bawa pulang 1 Bawa poin. pulang 1 poin kecolongan di Cina. Cina kalah 2-1, Bahrain lewat 2-2 injury time. Bahrain apa Farhain ya? Oke, terus Pak. Ya sampai sakit hati gue Cut. Farhain Iya. ya kan. Nah jadi kalau menurut gue lawan Arab mutlak harus 3 poin. 3 poin. Jadi dengan kita 6 kan. Yes. Nah itu. Ini asumsi kalah ya. Asumsi Lawan- kalah sama Iya, Jepang. Iya. Ya karena ini posisi Kalau kita cuma dapat 1 poin cuma 4 berat lagi kan. Lawan Jepang lagi nanti kita kita tiadakan lah Iya poin dari iya. Jepang ya. Iya. Heeh. Kita tiadakan itu jadi sisa 3 kan tinggal lawan Bahrain Saudi ya. Saudi Sama 2 lagi ya. Iya. Sama Cina. sama Cina. Bahrain, Australia, Cina. Nih Pak, 3. lengkapnya nih. Kita nih hari ini lawan Jepang. 19 November lawan Arab Saudi. Terus libur dulu tuh. Iya, main di libur. Maret ya. Main lagi nanti Maret 2025 kita lawan Australia, lawan Bahrain, lawan China, lawan Jepang. Ya Jepang kita Oke, Jepang nggak kita hitung. Berarti Nggak kita kita sebenarnya hitung. bisa curi poin di China bisa, di Bahrain bisa. Tapi emang bener sih, lawan Arab nih sangat amat vital sekali sih. Sangat Iya. amat penting. karena kalau Arab sampai menangnya udah kan berarti kan kita ngejarnya lagi di atasnya Iya, kan nambah lebih jauh. poin kita tetap stuck poinnya. Ini dengan asumsi kita kalah lawan Jepang hari ini ya. Iya ya. Tapi kalau asumsi kita doang menang ya. lawan Jepang hari ini, wah kita langsung nggak langsung sih. Seenggaknya kita bisa ngangkangin si Bahrain. Oh, jadi kita di Kita sini 6 poin, ya. ya kita 6 poin nih. Oke Nah, lah. kita bisa mungkin nih. kalau menang lawan Jepang orang nggak ada yang lihat klasemen kali ya. Iya sih. Iya, Udah bener, goyang bener. dunia itu. Udah goyang bener-bener. Baru getar dikit ya. Iya, gitu. Gitu. Udah, wah matahari udah terbenam tuh pokoknya. Heeh. Aduh seru banget. Tapi gak sabar ini dikit lagi nih, ya kan 1,5 jam lagi. Kita berdoa yang terbaik lah buat Indonesia. Semoga para pemainnya bisa mengharumkan nama Indonesia dengan ya seri oke, menang lebih oke lagi. Seri oke menang ajaib. Ya kan, semoga ya. Tapi kita ya jujur gue sebagai penonton berdoanya menang ya. Karena gak sabar sama euforia menangnya. Itu Ngebayang dia. gak sih di kandang sendiri menang. Wow. Berdengung ya sedikit ya. Ya kira-kira kayak gitulah nanti ya. Iya, tapi jangan lupa nih nontonnya sambil ditemenin cemilan-cemilan yang seenak ini. Betul, pastinya aku suka, Aku suka, kamu suka. Emang dari tadi gak bisa berhenti ya Iya, iya. jatuhnya ya, aji Ini- mumpung. Ini buat abis beres siaran kan, tetap kan? Buat gue pulang lah. Oke, kalau Iya, begitu. mantap, Terima kasih Mas Randi Terima kasih, Siap, Mas siap. Andi. sudah datang ke sini. Datang. Jauh-jauh loh. Jauh-jauh Jauh. datang ya. Mantan Ketua Umum Pers Iya. PSSI Pers. Jauh. Berapa lama Pak? Berapa? Jauhnya. Ini kita meja dikit, meja news, meja sport.
Deket banget. Oke Tikers, habis ini kita ada Sunset Talk yang ini juga temanya seru banget ini. Kita Yes. akan berbincang dengan salah satu Awardee-nya. anak terbaik bangsa, lulusan Oxford. Dari- ini dia. Dari apa? LPDP ya? LPDP betul. Mhm. Hmm. Puja terus. Oxford United tuh. Oh iya, Oxford Marcel United, di Marcelo situ. Ferdinand. Kita tanya juga, kenal gak sama si Aceng ini kan? Sama Marceng nih. Pak, ya. Bisa jadi kan. Oke, Tikers, tapi senak. Jangan kemana-mana, Tablik sore. Nggak cuma hore-hore. Hore. Ku suka, kamu suka, kita semua suka. Ku suka, aku suka, semua suka. Ku suka, ku suka. Keriting singkong aku suka, kita sama-sama suka. Oh ku suka. Kita semua suka. Ku suka, aku suka, kamu suka.